Nilai ulangannya kemarin gimana, Bu? Belum. Ya ampun, belum saya koreksi sama sekali. Tunggu ya. Gak apa-apa pelan-pelan, tapi ini nanti saya nilai. Ya, Kelas makasih. lain aja belum selesai. Jadi kelas kalian juga belum sama sekali. Masih antri. Oke, VLSM. Jadi VLSM itu adalah bagian dari metode subnet mass subnetting gitu ya. Jadi bagian dari metode subnetting. Ada dua metode subnetting. Yang pertama adalah VLSM. Yang pertama adalah FLSM, sorry FLSM dulu aja. Ini saya harusnya kebalik. FLSM dulu. Kemudian yang kedua adalah VLSM. Jadi bedanya di F sama V. Jadi bedanya di F sama V. Kalau F itu adalah FLSM itu adalah fixed length subnet mask. Jadi fixed length itu berarti panjang subnet masknya, panjang subnetnya itu sama gitu ya, fix ya, tetap gitu ya. Jadi satu network kan kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau beberapa subnet. Di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya itu sama gitu. Jadi kayak kemarin itu kita bikin FLSM. Iya Ken, ibu ngajar dulu. Diambil sendiri. Ya Allah, maaf ya. Banyak gangguan ini. Nggak apa-apa, Bu. Oke lanjut. Jadi kalau FLSM itu lebar lebar subnetnya itu sama. Jadi kalau kemarin kan kita bikin net ID, ya kan? Kolom satu net ID satu, kolom 2 net ID 2, kolom 3 net ID 3 gitu kan. Nah, antara net ID satu 2 3 itu jumlah hostnya itu sama. Jumlahnya itu sama. Jadi misal subnet pertama ya kan, di kolom pertama itu tuh 0 sampai 62 gitu ya. Kok 0 sampai 62? Apa jumlah hostnya itu misal 1 sampai 62 gitu ya. Maka di subnet kedua itu juga ada 62 host. Di subnet ketiga juga ada 62 host. Di subnet keempat juga ada 62 host. Jadi tergantung kalian membagi jadi berapa kelompok, berapa subnet. Setiap subnet itu pasti dibagi sama rata. Itu adalah FLSM. Sedangkan VLSM itu tidak dibagi sama rata, tetapi disesuaikan sama kebutuhan. Jadi kepanjangannya VLSM itu variable length subnet mask atau kebalikannya sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet satu dengan subnet yang lainnya. Jadi misal subnet satu panjang hostnya 62, subnet 2 itu panjang hostnya misal 30 host, subnet 3 misal panjang hostnya 14 host gitu. Jadi setiap kotak ya, setiap tabel itu berbeda-beda jumlah hostnya, disesuaikan sama kebutuhannya gitu. Sampai sini paham? Kalau paham kasih reaction jempol, kasih kasih emot jempol, kasih remote jempol, kasih emot kalau kalau nggak emot nggak keluar soalnya. Oke, 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 oke. Oke, alhamdulillah. Sudah semuanya ya. Ya, lanjut ya. Nah, ini kelanjutannya ini di 1 jam ke yang kedua. Ini done ya. Yang FLSM itu yang kemarin saya jelaskan kemarin itu loh.
Yang kemarin kayak saya jelaskan sampai kalian ulangan. Nah, kalian ulangannya itu adalah ulangan FLSM ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai VLSM ya. Nah, untuk 1 jam pelajaran ini silahkan kalian buka YouTube ya, kalian buka YouTube melihat video ini ya, melihat video ini. Sebentar saya kopikan. Sebentar. Saya kopikan di kolom chat, chat Webex. Nah, sudah saya berikan di kolom chat ya. Silahkan kalian lihat selama 1 jam pelajaran ini, kalian lihat, kalian pahami, ingat kita itu kan sekarang kan daring, ya kan? Kalau pemahaman kalian itu harus double gitu. Atau proses pemahamannya itu harus double. Jadi, kalian kalau nanti mau mau paham mengenai penjelasannya Buyan yang akan Buyan sampaikan ini nanti, maka kalian syaratnya adalah kalian harus melihat video ini dengan baik gitu. Bu, tapi saya beberapa kali lihat tapi saya tidak terlalu paham Bu. Ya nggak apa-apa, nanti saya jelaskan lagi. Tetapi penjelasan saya percuma kalau kalian tidak melihat video ini dengan baik. Jadi pahami dengan baik, konsentrasi, fokus ke videonya. Mau disambi sarapan silahkan, mau disambi apa ya, melakukan kegiatan apapun silahkan. Yang penting utamanya adalah kalian melihat video ini dengan baik. Paham? Kalau ditonton bareng di Webex bagaimana, Bu? Jangan saya. Kalau saya nggak kuat. Jadi terserah. Ini misal saya stop, saya gini aja ya. Saya stop sharing. Mungkin salah satu mas hostnya, siapa host di sini? Mungkin hostnya bisa ini ya, hostnya bisa membuka di laptopnya terus di share screen di sini. Oh ini Tegar ini. Nah, oke. Tapi kalian kalau misal nggak paham, kalian bisa nonton sendiri kan? Apa linknya sudah saya share ya. Oke? Itu ya. Silakan dilihat, ditonton. Maaf, ini karena kan saya memang sebenarnya agak nggak enak badan gitu kan. Jadi kalau nanti mungkin sering istirahat, ya mohon dimaklumi ya. Tapi Buyan berusaha untuk tetap ngajar gitu.
sambil main game, sambil mandi mungkin ya, atau kalian tinggal gitu, dinyalain terus kalian tinggal, ya otomatis nggak akan nyambung gitu ya. Oke, ini terima kasih Novi, Raihan, Tangguh, Fauzan, Iswayudi, Davina, Arif, Anissa, Fauzan, terus Nuril, terus Nabila, terus Rafif, Tegar, Aidan. Terima kasih sudah menyalakan videonya. Oke, Buyan mulai ya. Dari video tadi itu eh, me- eh, yang menjelaskan tadi siapa namanya? Siapa namanya Muhammad? Muhammad Afdal ya. Muhammad Muhammad Afdal itu mungkin beliaunya kalau nggak dosen mungkin juga pengajar juga gitu. Kalau nggak dosen pengajar, maksudnya pengajar beliaunya kalau nggak dosen mungkin guru gitu ya. Karena menjelaskannya cukup lumayan gampang dipahami. Kemudian juga bahasanya itu nggak yang terlalu teknis-teknis sekali gitu ya. Jadi mudah dipahami. Oke, setelah ini akan saya bahas lagi mengenai video yang tadi supaya kalian tadi video tadi aja belum nyimak, belum paham, ini Buyan kok sudah bahas hal yang lain. Jadi supaya kalian pemahamannya lebih kuat lagi, Buyan jelaskan lagi yang ada di video tadi, tapi bukan berupa video, tapi Buyan tayangkan PowerPoint yang saya adaptasi dari videonya tadi gitu ya. Sebentar saya share. Oke. Nah, tadi itu kan ini kan, videonya itu membahas mengenai contoh soal seperti ini. Seorang administrator jaringan ingin memecah network, jadi network utamanya itu adalah 10, 20, 30.0, prefiks 24. Jadi bisa jadi perusahaan itu mempunyai satu network besar gitu ya, satu network besar yang nantinya akan dipecah-pecah menjadi 4 subnet gitu ya, 4 bagian yang berbeda. Nah, 4 subnet itu rinciannya seperti ini. Jadi kalau kalian bayangkan di kantor itu tuh mau dibagi menjadi 4 ruangan gitu ya. Ruangan untuk orang pegawai yang ada di bidang TI, ada di bagian TI, bagian IT-nya, kemudian di bagian HRD, bagian marketing dan bagian keuangan. Jadi dibagi menjadi 4. Nah, masing-masing kebutuhannya seperti yang kalian lihat di layar. TI 5 host, HRD 12 host, marketing 120 host, keuangan 10 host. Nah, ini sebenarnya yang namanya subnetting, sebenarnya Bu, mana yang lebih baik, subnetting FLSM atau VLSM? Nah, itu pertanyaan yang mungkin banyak yang terfikirkan oleh kalian gitu ya. Apa mana yang lebih baik, F apa V gitu? Kalau menurut orang yang tadi, Muhammad Afdal tadi, itu yang sebenarnya tidak ada yang lebih baik. Ya, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Semuanya sama aja, tergantung dengan kebutuhan gitu. Kalau misal ciri-cirinya kapan kita harus memakai F sama V ya, FLSM atau VLSM, itu tuh tergantung sama kebutuhan hostnya. Kalau per subnet itu kebutuhan hostnya itu hampir sama, misal cuman misal ada yang pakai 12, 13, 15, jadi jaraknya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Iya, tunggu itu masih ngajar, tunggu dulu. Jadi kalau misal jarak antar subnetnya itu kebutuhannya tidak terlalu banyak, contohnya misal ruang kelas. Kelas T1, T2, T3, T4, T5, T6. Itu kan hampir sama kan jumlahnya. Kalau nggak 35, 36, 37 gitu kan. 35, 36, 37 wis sekitar itu. Maka yang paling cocok adalah pakai FLSM karena jarak kebutuhan subnetnya tidak terlalu besar gitu jaraknya perbedaannya. Sedangkan kalau yang perbedaannya besar seperti ini seperti di contoh soal, maka ini yang paling efektif harus menggunakan VLSM gitu ya. Jadi tahu ya bedanya kapan kita menggunakan F dan kapan kita menggunakan V. Sebentar ya, mohon bersabar.
Oke, lanjut. Jadi ini, oleh karena itu, kalau tadi contoh kasus yang ada di video tadi, makanya kita harus menggunakan VLSM karena jarak kebutuhan hostnya jaraknya jauh gitu ya. 5 sama 120 itu kan jaraknya kan 115. Jadi lumayan jaraknya antar ini tuh lumayan banyak. Oke. Nah, yang diminta adalah kalian harus menentukan net ID. Alamat network itu adalah net ID, broadcast, alamat broadcast, dan host yang valid. Host yang valid itu adalah host pertama sampai host terakhir itu, sampai host pertama sampai host Z gitu. Sebenarnya ini juga sama, yang dicari itu adalah sama seperti FLSM gitu ya. Cuman metodenya nanti ketika analisanya yang sedikit berbeda. Oke. Nah, kalau kita pakai FLSM atau yang pertama subnetting metode pertama, itu kenapa sih kok nggak bisa? Nah, ini adalah analisanya. Kalau kita lihat TI HRD marketing keuangan karena jarak hostnya itu terlalu besar, maka yang terjadi adalah ada yang kelebihan host, ya, ada yang kelebihan host terlalu banyak dan ada yang kekurangan host. Kalau kelebihan oke lah, mungkin masih bisa tetap komputer-komputer yang ada di situ tetap bisa terhubung, tetapi kan eman gitu, banyak IP host yang terbuang gitu. Kalau kelebihan masih bisa ditolerir atau masih bisa dipakai gitu kan. Tapi masalahnya kalau kekurangan host, maka ada 58 di marketing itu ada 58 komputer yang tidak kebagian alamat IP address. Otomatis kalau dia tidak dikasih alamat address, maka 58 host ini tidak akan terhubung ke jaringan. Ya, paham ya? Keuangan juga sama seperti kasusnya seperti I sama HRD. Keuangan kebanyakan atau kelebihan IP host yang terbuang gitu. Sampai sini bisa di ini ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kasih jempol kalau bisa dipahami. Kasih emot jempol. Oke. Yang lainnya. Oke. Nah, lanjut ya. Oleh karena itu, kita bisa menyelesaikan kasus tersebut itu dengan metode VLSM, bukan FLSM. Oke, sekarang kalau kita pakai VLSM, maka yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan dulu dari subnet yang kebutuhan hostnya paling banyak. Jadi yang pertama, urutan pertama itu harus yang kebutuhannya paling banyak. Itu perlu dicatat. VLSM harus diurutkan dulu dari yang banyak ke yang paling sedikit. Itu kalau perlu kalian punya catatan, dicatat di situ. Ya, karena saya pernah apa istilahnya ngetes anak kelas 12 gitu kan, subnetting VLSM. Maka dari satu kelas itu ada beberapa anak yang lupa mengurutkan. Kalau lupa mengurutkan biasanya juga akan berbeda hasilnya gitu ya. Jadi diurutkan dulu yang harus kalian lakukan pertama kali. Kalau sudah diurutkan maka akan diperoleh seperti ini urutannya. Yang pertama marketing 120 host kebutuhannya yang paling banyak, HRD 12 host, keuangan 10 host, dan TI 5 host. Jadi TI yang paling bawah karena dia kebutuhannya yang paling sedikit gitu ya. Jadi dibagi 4. Kalau sudah diurutkan, maka kita apa namanya? Kita kita analisa seperti ini gitu ya. Sebentar, saya ini dulu aja. Saya hapus dulu supaya kita bisa bersama-sama menganalisa ya. Nah, tadi kalau kalian mengikuti sih kalian sudah paham bagaimana cara menghitungnya gitu. Cuman kadang tingkat pemahaman orang itu berbeda-beda gitu ya. Ini kalau kalian pakai HP akan sangat susah sekali melihatnya. Jadi sebenarnya kalau kalian ikut pembelajaran online itu kalau bisa pakai laptop gitu biar jelas ya. Nah, gini. Sekarang kita apa namanya? Kita analisa. Sekarang ini urutannya tadi marketing, HRD, keuangan, TI. Kita tentukan net ID-nya dulu atau alamat network-nya dulu. Nah, yang mempunyai urutan pertama dia berhak menggunakan alamat network awal. Saya ulangi. Yang urutan pertama dia berhak menggunakan net ID yang pertama atau alamat network yang dasarnya tadi yang sudah
berikan tadi yang prefiks 24, tapi prefiksnya diganti gitu ya. Jadi tadi berapa? 10, 20 berapa? Ayo silakan on mic kalau yang mau menjawab. 10, 20, 30 titik berapa? 0. Oke. Dan 0, Jadi, prefix 25. ya. Kenapa prefiksnya 25? Karena Karena tujuannya itu hostnya Bu. menyesuaikan Hostnya hostnya. 120, nah, 120. jadi gini. Bentar, saya noted. Sip. Loh, warnanya loh kok besar sekali. Sebentar ya. Saya dulu kalau waktu suami saya belum berangkat keluar gitu ya. Jadi sekarang kan istilahnya LDR, LDM lah, long distance married gitu kan. Dulu sebelum long distance married itu saya pinjem pentapnya. Sekarang karena long distance married jadi saya karena suami saya juga pengajar juga gitu. Jadi dipakai sendirilah sama dia. Oke, kembali lagi. Kan kebutuhannya 120 host. Ya Allah. Kan kebutuhannya 120 host ini toh, ya kan? Sekarang kita analisa prefiks berapa yang bisa memfasilitasi atau bisa semua host yang validnya itu digunakan untuk 120 host ini. Kita bisa menggunakan kalian bisa ini menganalisa per prefiks gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak hafal, misal dari prefiks 24. Prefiks 24 itu, ya Allah. Prefiks 24 itu jumlah hostnya yang valid ya, atau jumlah host maksimalnya, atau jumlah host per subnetnya itu ada 254. Atau 2 pangkat Y min 2. Ingat, kalau kita mencari host yang valid, atau host per subnet, atau maksimal host lah istilahnya kayak gitu ya, itu jangan lupa di min 2. 2 pangkat Y itu apa Bu? Y itu adalah jumlah 0, kemudian di min 2 ya. Makanya ada 254. Kalau prefiks 25 itu 2 pangkat Y min 2. Y-nya itu adalah 7. Nolnya kan ada 7, berarti 2 pangkat 7 min 2 menghasilkan berapa? Berapa Rafif? Karena di sini kelihatan Rafif. Prefiks Mana, Bu? 25 itu jumlah host per subnetnya berapa? 2 pangkat Y min 2. Y-nya adalah 7. 100 26. 100 ya, benar. 126 host. Kalau prefiks 27, berapa? Ada yang bisa 30. menghitung? 30. Berapa? Oh, prefiks 30. 27 kok. Prefiks 27 itu kan 25, 26, 27. Sisa nolnya 5, 30. ya kan? Berarti 2 pangkat. Sorry. Kok 2 pangkat 7? 2 pangkat prefiks 26. Ya Bu Yani ya apa wis prefiks 27 aja. Ya 30. 2 pangkat 5 min 2, 30. Ya kan? Harusnya 2. Ya Allah. 30. 30 ya. Sedangkan di sini aja prefiks 26. Kalau prefiks 26 berapa? 62. 62. Karena 64 dikurangi 2. Prefiks 28 berapa? 14. Prefiks 12 14. 2 pangkat 4 min 2 ya. Prefiks Prefiks 29 6. 6. 6. Prefiks 30 2. Prefiks 30 itu 2 pangkat 2 min 2 ya. 2 berarti cuma 2. Oke. Dari analisa prefiks ini maka kalian bisa di sini itu bisa ki apa sih cara raw painter. Oh. Dasar buyan ini gaptek. Oke, jadi dari perhitungan seperti ini berarti kita bisa menganalisa nih kalau 120 host prefiks mana yang bisa digunakan yaitu prefiks 25. Walaupun dia tetap kelebihan sih, tetap kelebihan 6 host kan. Tapi kan daripada kita pakai prefiks 24, ini 24 ya, bukan 14 ya, 24. Daripada kita pakai prefiks 24 yang membuang hostnya lebih banyak, atau kita pakai prefiks 26 yang kurang, maka yang paling cocok adalah prefiks 25. Berarti di sini adalah prefiks 25.
Nah, sekarang untuk menghitung blok subnet. Menghitung blok subnet itu ada dua cara, Rek. Cara pertama kalian menggunakan eh, apa namanya? Kalian menggunakan cara yang seperti kemarin. Kalau mencari blok subnet itu adalah 256 dikurangi subnet mask ya kan? Subnet mask SM saya singkat gitu ya. Jadi kalau misal prefix 25 itu subnet masknya kan 128, ya kan? Bener nggak? Prefix 25 kan subnetnya 128, berarti 256 dikurangi 128 menghasilkan 128. Atau pakai cara ini. Kalau Buyan sih senengan pakai cara yang ini ya, cara yang kedua. Kalian pakai cara 2 pangkat Y, tapi tidak usah di 2 pangkat Y ya, ini pangkat ya. Ini pangkat. Jadi tapi tidak usah kalian kurangi 2. Jadi Y itu berapa? Y itu jumlah 0. Berarti langsung aja 2 pangkat Y, karena prefix 25 itu Y-nya ada 7, berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah 128. Jadi ada dua cara. Mau pakai yang 256 dikurangi subnet mask atau 2 pangkat Y tanpa dikurangi 2. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita analisa yang kedua. Yang analisa kedua, nah, untuk menentukan net ID di subnet selanjutnya, itu kita pakai perhitungan net ID sebelumnya ditambah dengan blok subnetnya. Net ID sebelumnya kan 30.0. Kita pakai yang terakhir 0. 0 ditambah 128 berapa, Rek? 0 ditambah 128 kan 128, berarti net ID selanjutnya adalah 10, 20, 30.128. Gitu ya. Jadi 0 ini net ID sebelumnya ditambah dengan blok subnet sebelumnya gitu. Nah, sekarang prefix. Kalau kebutuhan hostnya 12 host, prefix mana yang paling sesuai? Prefix 28. 27 kebanyakan ya. Berarti yang paling 28. mendekati adalah prefix 28. Berarti di sini menggunakan prefix 28. Blok subnetnya 256, prefix 28 itu kan apa namanya? Subnet masknya 240 ya. Ya, Bu. Subnet masknya 240 ya. Berarti 256 dikurangi 240 gitu kan, atau 2 pangkat Y. Y-nya adalah 4. Berarti 2 pangkat 4 adalah 16. 16, Bu. Ya, 16. Setelah itu lanjut ke net ID keuangan. Net ID keuangan caranya adalah net ID HRD ditambah dengan blok subnet HRD. Berarti 128 tambah 16 berapa, Rek? 144. 144 ya, 144 ya. Kalau bingung 144 dari mana? Dari net ID sebelumnya ditambah blok subnet sebelumnya. Prefixnya berapa kalau kebutuhannya 10? 28. Tetap 28. Karena kalau kita pakai 29 itu host maksimalnya 6, jadi masih kurang kan. Jadi yang paling cocok adalah 28. Blok subnetnya otomatis sama, 16, 2 pangkat 4. Setelah itu TI. TI itu 5 host. Berarti net ID-nya berapa? 160. Ya, 160 didapat dari Ditambah dari tadi, Bu, apa? 16, Bu. ya 144 ditambah 16. 160. Prefixnya berapa? 29. Kalau 5 host 29 karena hanya membuang satu host ya. Prefix 29. Blok subnetnya adalah 256 dikurangi 248. 8. Atau 256 atau 2 pangkat 3 ya kan, menghasilkan 8. Itu ya. Terus sekarang ini penting juga. Kita harus menentukan net ID selanjutnya. Buat apa menentukan net ID selanjutnya? Karena bisa jadi kita nanti akan menambah subnet baru selain 4 subnet ini gitu. Misal kalian mau menambah subnet gudang, misal ada namanya bagian namanya gudang. Oh ya, gudang perlu dihubungkan pakai ini, pakai jaringan, dihubungkan ke jaringan karena nanti supaya tidak wirawiri komunikasinya, misal kayak gitu ya. Atau misal mungkin nanti data yang ada di gudang langsung tersinkron dengan data yang ada di keuangan, misal kayak gitu. Maka kita perlu
apa namanya, menghitung sekalian network barunya nanti, subnet barunya nanti yang mungkin saja sewaktu-waktu bisa digunakan. Berarti kalau nanti kalian membuat subnet baru atau network baru setelahnya TI, maka caranya adalah 160 ini, net ID-nya 160 ditambah dengan 8. Jadi apabila di kemudian hari akan menambah network baru, maka net ID selanjutnya adalah 168. Didapat dari mana? Dari network ID-nya TI ditambah dengan blok subnetnya TI. Sampai sini paham? Jelas? Kasih jempol kalau jelas di bagian slide ini. Kasih jempol kalau paham. Oke. Yang lainnya? Oke. Yang lainnya? Masih sedikit yang ngasih jempol? Yoh, ada yang emot nangis kenapa? Belum paham. Sudah ya? Oke ya? Lanjut ya? Oke, lanjut. Yoh, saya harus menghapus. Nah, ini saya hapus juga ya. Nggak usah wis ini. Ya, broadcast aja. Oke, sekarang kalau sudah kita buat net ID-nya tadi, seperti ini kan net ID-nya kamu buat tabel baru gitu ya. Membuat tabel baru, tabel kedua. Tabel kedua itu isinya adalah net ID, subnet mask, broadcast ID, sama IP host pertama sampai IP host terakhir gitu. Net ID-nya tadi kalian yang sudah kalian hitung, kalian masukkan ke sini. Jangan lupa dikasih, ini sebenarnya nggak wajib, tapi supaya untuk mengingat-ingat aja, daripada kalian buka-buka lagi, kalian cantumkan juga prefiksnya di belakangnya ini gitu ya. Terus kita menentukan subnet mask. Tahu kan caranya menentukan subnet mask kemarin, ya kan? Subnet mask itu adalah didapat dari perhitungan dari prefiksnya. Kalau prefiks 25 berarti angka satunya ada 25, ya kan? Terus sisanya dikasih 0. Setelah itu kalian jadikan desimal, jadilah subnet mask ini. Ya, jadi prefiks 25, berapapun IP address-nya, kalau menggunakan prefiks 25 pasti subnetnya ini, tidak berubah-ubah. Mau pakai IP 192.168.1.0, 172.16.0.0 gitu ya. Itu semua kalau kalian menggunakan prefiks 25, maka subnet mask-nya adalah ini. Sekarang HRD, kalau prefiks 28, pasti subnetnya belakangnya adalah 240. Begitu juga dengan keuangan, karena prefiksnya sama, maka subnet masknya juga sama 240. Di bagian TI, karena prefiksnya 29, yaitu 255, 255, 255, 248. Gitu ya. Kalian bisa menganalisa sendiri dari prefiks 24 sampai prefiks 30 misal. Dari prefiks 30 itu kalian analisa subnet masknya berapa. Sekarang broadcast ID-nya berapa? Broadcast ID dari network marketing, dari subnet marketing itu adalah didapat dari satu IP address sebelum net ID selanjutnya. Jadi satu IP address sebelum 128 itu berapa? Berapa? Ayo on mic. 127. 127, yaitu sebelumnya net ID selanjutnya ini, ya kan? Nah, Ya, Bu. kalau untuk HRD berapa? 10, 20, 30 titik sebelumnya 144, 39. 1, sebelumnya 144, 143. 143. 143. Oke. Sekarang yang ini berapa? 10, 20, 30 titik 159. 159. Ini, ayo masih ingat nggak berapa? 167. Iya. 167. Kenapa Bu kok 167? Dapat dari mana? Kok tahu 167? Nah, tadi kan network barunya kan 168. Ya kan? Perhitungan network Ya, Bu. barunya itu kan 168, berarti di sini adalah 167. Sekarang IP host pertama sampai IP host terakhir. IP host pertama berarti didapat dari setelah antara net ID sampai broadcast ID itu adalah IP host valid. Ya, di antaranya net ID sama broadcast ID itu adalah IP host valid. Berarti kalau untuk marketing adalah 30.1, 10, 20, 30.1 sampai 30 titik, ini saya nggak lengkap nggak apa-apa ya. Titik berapa IP host terakhirnya? 26. 126. Oke, sekarang ini 30 titik berapa?
Di antaranya Lagi. Net ID sama Broadcast ID. Ya, di antaranya Network ID sampai Broadcast ID. Berarti 1, 2, 9. 129. Ya, sampai 142. 30.142. Lanjut. Ini berarti berapa? 30 titik di antaranya 144 sampai 159. Jadi 1,8 ya 145 sampai 30.158. Yang ini 161 30 sampai dengan 166. ya 30.161 sampai 30.166. Oke, ini ya. Sudah selesai. Ini adalah analisa dari apa namanya? Tadi contoh soal tadi gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk minggu depan ya, untuk minggu depan silahkan kalian nanti menginstal dan mendownload dan menginstal Cisco Packet Tracer di laptop masing-masing. Bu, downloadnya dari mana? Downloadnya bisa dari ini ya, bisa dari website resminya. Website resminya itu kita tulis di sini. Website resminya itu Netacat di netacat.com. www.netacat.com itu adalah website resmi Cisco. Ya, website resmi Cisco. Tapi kalau di sini kalian harus sign up dulu. Ya, harus sign up dulu. Sign up itu apa, Bu? Sign up itu kalian harus registrasi dulu, gratis. Tapi cuman agak ribet ya, kalian masukkan nama, email, dan sebagainya gitu. Saran yang kalian buat sign up itu adalah ini bukan akun sekolah, akun akun pribadi aja gitu ya. Kenapa Bu? Ya nggak apa-apa karena siapa tahu ini nanti kalian pakai untuk sampai nanti kalian kerja. Ya, kalau kalian kerja bisa jadi kalian nanti akan menggunakan Cisco lagi gitu. Kalau kalian udah kerja, kalian kan tidak terikat sama sekolah gitu kan. Kalau sewaktu-waktu email kalian akan dihentikan gitu ya kontraknya gitu ya. Kalian masih aman karena kalian pakai akun pribadi gitu ya. Akun pribadi itu kayak apa sih, Bu? Akun pribadi itu yang gmail.com gitu. Pakai Gmail aja ya. Gitu. Atau kalian cari dari website lain ya apa sih Nesa Mbada apa sih kayak kemarin saya nemu di Nesa sebentar download paket tracer di Nesaba Media ya sebentar saya stop sharing ini tugas ya jadi kalian perhatikan ya. Nah, kalian bisa download dari sini, dari Netacat ini, yang pertama yang keluar di pertama ini ya, www.netacat.com ini, atau kalian kalau misal, tapi sama-sama sign up sebenarnya, atau kalian bisa download di Nesaba Media. Nah, paket tracer yang dipakai boleh versi 8, 8.1.1 atau versi 7. 7 titik berapa gitu saya lupa. Kalau Buyan pakai versi 7, kenapa? Karena Buyan harus kalau menjelaskan paket tracer itu kan harus pakai Webex. Sedangkan RAM-nya Buyan kan cuma 4 GB. Jadi Buyan cari yang lebih ringan gitu. Tapi kalau misal RAM kalian 8 GB, lebih baik kalian pakai yang versi 8. Buyan ulangi, Cisco Packet Tracer itu bisa kalian download dari website resminya di netacat.com, tapi kalian harus sign up. Di Nesaba Media kalian download tapi ujung-ujungnya juga sign up juga gitu. Nah, itu ya. Terus kemudian nanti akan saya kasih link, Bu saya sudah download, saya sudah nginstal. Tapi ada masalah, saya sudah sign up, tapi ada masalah loginnya nggak bisa gitu ya. Nanti akan saya berikan, atau saya berikan sekarang aja.
Kemarin siapa Anissa sama ini sudah saya jelaskan, masih ingat nggak sih kalau kemarin ketika di ini ya di sekolah kemarin kan banyak yang bermasalah karena login kan ya. Kok nggak bisa? Sebentar ya, saya iya sebentar dulu. Apa? Ini kenapa besar? Habis makan apa? Oke, saya barusan share di grup WA kalian. Itu kalau kalian terjadi masalah ketika kalian login nggak bisa. Ketika login nggak bisa, silahkan lihat tutorial yang ada di WA grup ya. Kalau ada terjadi masalah gitu ya. Terus kemudian, Bu, gimana cara supaya saya menggunakan Cisco Packet Tracer tanpa harus login? Maka caranya adalah kalian membuka paket tracer dalam keadaan offline. Kalau kalian tidak, laptop kalian itu tidak terhubung ke internet, bisa kalian membuka paket tracer tanpa harus login. Paham? Paham? Anak-anak? Ya, Ya. paham, Paham, Bu. Bu. Oke, nanti bisa saling Paham. share ya. Misal, oh saya sudah berhasil gitu. Nanti saling sharing gimana caranya download sama install yang baik gitu ya. Atau install yang benar seperti apa gitu. Jadi itu tadi Cisco Packet Tracer yang harus kalian install dan harus kalian pakai di minggu depan. Karena Cisco Packet Tracer itu hanya nggak tahu sih platformnya itu hanya di desktop atau di komputer laptop, tidak ada platform, dia tidak menggunakan em, platform sampean. Dia tidak menggunakan yang ada di atau yang berbasis web apa mobile gitu ya. Jadi kalian tidak boleh minggu depan kalau bisa pakai laptop aja gitu. Kecuali kalau ada yang bermasalah, Bu, saya kalau di laptop kan saya harus WB-kan juga gitu kan. Maka gimana, Bu? Berarti kan dan sedangkan net apa paket Cisco paket tracer saya itu nggak bisa online gitu ya. Terus gimana ya? Nanti baru kalian bisa WBK-nya pakai HP, tapi Cisco paket tracernya pakai laptop yang offline. Tapi itu opsi terakhir ya. Sebisa mungkin kalian bisa ikut Webex sekaligus membuka paket tracer di laptop. Jadi minggu depan kalau masih ada tanda HP, berarti itu kalian masih pakai HP. Nanti saya tanya, kenapa kok masih pakai HP gitu. Oke? Oke, kalau gitu saya akhiri aja ya, Buyan menggeh-menggeh Buyan agak pusing ini. Hari kedua isoman ini Buyan. Ya, coba dinyalakan on cam lagi, coba on cam lagi. Nah, nanti di PowerPoint itu kan nanti saya berikan di WA group ya. Di slide terakhir itu ada contoh soal kedua. Coba sih kalian kerjakan dengan cara yang sama. Ya, coba kalian kerjakan contoh soal kedua dengan cara yang soal pertama. Paham? Jadi tugas kalian, buat ada PR, ada PR-nya adalah contoh soal kedua sama kalian menginstal Cisco Packet Tracer. Saya cek minggu depan. Semoga aja minggu depan Buyan sudah nggak isoman lagi ya, gitu ya, atau sudah sehat lagi. Gitu oke? Kasih jempol kalau paham. Oke. Oke, kalau gitu nggak apa-apa ya Buyan akhiri lagi ya Buyan ini tadi cuman ngajar kan paling total cuman 2 jam pelajaran nggak ada gitu ya. Karena menggeh-menggeh sumpah. Pusing juga geliang gitu. Oke, mohon dimaklumi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalau sudah mau memperhatikan, udah mau fokus ke pelajarannya Buyan dengan segala keterbatasannya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan.
Semoga minggu depan lebih efektif lagi, lebih fokus lagi, atau mungkin minggu depan sudah luring gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa PR-PR-nya, nanti kalau ada yang bertanya, nanti coba salah satu aja yang mewakili untuk WA Buyan, supaya Buyan juga nggak terlalu banyak menerima WA hari ini. Oke, hari ini Buyan belum sampai ngabsen lah ya. Saya percaya saya absennya ikut ikut absen siakat. Jadi yang nggak absen siakat berarti otomatis hari ini pembelajarannya saya anggap nggak ikut gitu ya. Kalau yang lupa ya silahkan menghubungi wali kelas masing-masing gitu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Yan. Semoga cepat Ya, sembuh Bu Yan. terima kasih.